Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tapi memang ini kenyataannya. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Justice. Kartu kedua. Di sini ada Princess of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya King of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The World. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Swords. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Swords. Nah, ini menggambarkan keterjebakan. Kamu memang sedang terjebak di dalam situasi yang sulit. Kamu terjebak di antara orang-orang yang memiliki keterbatasan berpikir atau sempitnya pemikiran atau pemikiran-pemikiran yang negatif. Selama ini kamu sudah berikan yang terbaik, lakukan semampumu, berikan dedikasi yang tinggi. Tetapi kok keadaan di dalam kegiatanmu begitu-begitu aja, nggak maju-maju, berjalan lamban, atau bahkan berjalan mundur, atau bahkan gagal. Sedangkan kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya timbul pertanyaan di dalam benakmu. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah? Apa yang kurang? Ternyata setelah kamu analisa, kamu cari tahu, kamu selidiki, ternyata kamu sedang berada di dalam circle yang tidak tepat. Ada lingkungan, pihak-pihak, orang-orang, ataupun sistem yang ada di dalam kegiatanmu yang memang selalu melakukan hal-hal yang tak wajar. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan toksik, menyebabkan kerugian orang lain. Mereka manipulatif, nggak disiplin, nyantai-nyantai, memanfaatkan keadaan, atau bahkan ada yang bermuka dua. Di depan lain, di belakang lain. Nah, ternyata inilah penyebabnya. Inilah kebobrokan yang selama ini terjadi. Makanya ada keterjebakan di sini. Seperti kamu terikat, terkurung di dalam sistem yang nggak benar. Makanya kamu coba menerima, coba mengerti, memahami kenapa mereka melakukan itu. Meskipun ada kekecewaan di dalam dirimu, tetapi ya udahlah. Kamu coba maafkan, kamu coba terima, kamu coba syukuri apa yang terjadi. Karena dengan kamu tidak memaafkan, dengan kamu tidak menerima kenyataan, tentunya keadaan tidak akan berubah. Makanya kamu coba maafkan apa yang telah terjadi. Dengan begitu, kamu menjadi orang yang lebih tahu. Berarti lingkungannya harus kamu tinggalkan. Orang-orang yang gak bisa dipakai untuk berkegiatan. Dan semoga mereka bisa berubah, ya, pemikirannya tercerahkan, terbuka seiring berjalannya waktu.
Dan tentunya dengan begitu, kamu akan mampu melangkah pergi, mencari lingkungan yang tepat, membangun kembali kegiatan-kegiatanmu dengan sangat baik, dan terhindar dari orang-orang yang toksik. Dan bukan tidak mungkin ke depannya, kamu akan lebih bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang mungkin selama ini terhambat ataupun tertutup pintunya. Oke? Jadi inilah beberapa keadaan yang tak wajar. Beberapa kejadian-kejadian yang memang menurut kamu nggak masuk akal, nggak wajar. Tetapi inilah kenyataannya. Dengan kamu menerima kenyataan, kamu akan semakin optimis, semakin menjadi orang yang bersyukur, dan bukan tidak mungkin alam semesta akan mempercayakanmu untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang lebih baik agar kamu bisa mendapatkan kembali kemajuan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya justice. Nah, benar kan? Ini keadilan, rasa adil. Jadi kamu mulai mampu berlaku adil untuk hidupmu. Yang lalu biarlah berlalu. Kekecewaanmu kamu lupakan. Kesedihanmu kamu kubur dalam-dalam. Dan apa yang telah membuatmu rugi, apa yang telah hilang dari dalam dirimu, kamu coba untuk menerimanya. Dan dengan rasa adil inilah, kamu mulai mampu menempatkan segala sesuatunya di tempat dan waktu yang tepat. Dan tentunya dengan prinsip yang kamu pegang, yaitu kamu selalu mampu bertanggung jawab, disiplin, jujur, melakukan hal yang terbaik pada kegiatanmu, bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan akan benar-benar terbuka lebar untuk bisa kamu raih kembali di dalam kehidupanmu. Ya, dan tentunya akan ada juga hukum karma yang akan berlaku. Hukum tabur tuai yang akan berlaku. Semoga mereka bisa berubah dan mendapatkan karmanya menjadi orang yang lebih baik. Makanya rasa adil inilah yang akhirnya membantumu sedikit demi sedikit menjadi seseorang yang lebih seimbang, yang lebih optimis, yang lebih bisa membuka mata, hati, dan pikirannya untuk kemajuanmu, untuk melangkah pergi menuju situasi dan keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Princess of Wands. Nah, ya kan? Ini adalah sikap yang energik, sikap yang penuh semangat. Akhirnya kamu bersemangat kembali. Bisa kembali melakukan hal-hal yang terbaik semampumu. Karena apa? Karena kamu semakin optimis. Karena kamu sudah jauh dari lingkungan-lingkungan yang gak tepat. Dari orang-orang yang toksik. Karena mereka-mereka yang dulunya toksik sudah kamu tinggalkan. Dan tentunya dengan sikap yang optimis dan energik ini, kamu akan benar-benar mampu merubah situasi dan keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik. Dan ini juga menggambarkan sikap empati yang besar yang kamu miliki. Dengan rasa empati yang baik, dengan selalu ingin memberikan yang terbaik, melakukan hal terbaik untuk siapapun, bukan tidak mungkin kamu akan bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang nyaman dengan dirimu. Yang saling support, yang saling dukung untuk kemajuan bersama. Jadi ada pepatah mengatakan, orang baik akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan sebaliknya, orang-orang yang buruk juga akan dipertemukan ataupun akan bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Itu sudah hukum alam. Makanya empati yang baik di dalam dirimu inilah yang akhirnya mampu membawa dirimu ataupun kehidupanmu bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang tepat dan lebih positif daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Kamu memegang prinsip yang sangat baik di dalam dirimu. Kamu orang yang tegas untuk hidupmu, tetapi bukan berarti keras. Di sini kamu tampak memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan.
Setiap harinya seperti disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, jujur, nggak memanfaatkan orang, nggak berpangku tangan. Nah, hal inilah yang membawamu beberapa langkah lebih baik kali ini daripada sebelumnya. Karena lingkungannya, sistemnya sudah lebih support, sudah lebih mendukung dan sudah lebih positif. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang toksik. Dan tentunya dengan sikap yang tegas ini, dengan prinsip yang baik inilah, bukan tidak mungkin kamu akan kembali menemukan tata cara terbaik untuk membawa kehidupanmu lebih nyaman, lebih aman, dan lebih mampu menemukan kesempatan dan peluang yang lebih baik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi akan ada rasa puas, rasa lega, rasa nyaman, rasa bahagia yang akan kamu rasakan. Yang mungkin memang selama ini hilang, selama ini kamu gundah, selama ini kamu resah. Tetapi berbeda kali ini, kamu lebih nyaman, lebih tenang, lebih puas, lebih lega begitu ya. Karena jauh dari kebohongan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tak wajar, perbuatan-perbuatan yang sembunyi-sembunyi yang menyebabkan kerugian orang lain, kerugian siapapun. Nah, jadi makanya ada kepuasan tersendiri yang kamu rasakan atas apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Jadi, ada pentingnya kita mengetahui apa yang terjadi dan menerima apa yang terjadi. Dengan kita legowo, dengan kita nerimo, ya, maka kita akan bisa menjadi lebih baik dan akan bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Jadi apa gunanya ya kita berlarut-larut di dalam keadaan, di dalam kekecewaan, kita berlarut-larut di dalam nggak mau memaafkan orang lain, nggak mau memiliki pemikiran terbuka, toh dengan begitu keadaannya nggak berubah, jadi percuma. Jadi segeralah maafkan, terimalah apa yang terjadi. Dan dengan begitu, kamu akan temukan kembali semangat dan optimismemu untuk menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya King of Wands. Nah, benar. Ini menggambarkan kepercayaan diri ataupun kemauan yang sangat kuat, keinginan yang sangat besar untuk benar-benar mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Karena apa? Karena kamu sudah terhindar dari energi negatif, dari lingkungan yang toksik, kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, mulai ada peluang, mulai ada kesempatan, tentunya keinginan kamu untuk lebih baik, untuk lebih sukses, untuk lebih bahagia, tentu akan semakin mudah kamu wujudkan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya The World. Nah, ini sebuah kemenangan. Kemenangan, victory ataupun glory yang akan kamu raih. Kamu akan benar-benar berhasil memenangkan setiap situasi dan keadaan di dalam hidupmu menjadi lebih baik. Dan kamu akan benar-benar bisa bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang tepat, orang-orang yang positif dan saling support. Dan akan ada hubungan-hubungan yang hangat, harmonis, serta penuh dengan respek. Dan tentunya akan kamu menangkan kembali hati orang-orang yang kamu sayangi karena kehidupan mereka jauh lebih bahagia, jauh lebih sejahtera, dan jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Karena kamu akan segera mencapai keseimbangan di dalam hidupmu. Karena semua yang ada di dalam hidupmu akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan terus mampu menatap tajam ke depan, tanpa lagi menoleh ke belakang, menerima kenyataan, memaafkan apa yang terjadi, dan tentunya dengan terus menjadi versi terbaikmu. Meskipun banyak hal yang tak wajar di masa lalu, banyak hal-hal yang menyebabkan kesulitan-kesulitanmu, tetapi dengan kamu menerima kenyataan, kamu akan mampu menjadi versi terbaikmu, akan mampu menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan dengan begitu, bukan mustahil, kesuksesan dan kebahagiaan akan benar-benar mampu kamu raih untuk hidupmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.